Nah, oke guys, ini sudah kelihatan rapi dan bulat ya. Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menyambung terus tanaman agar tanamannya selalu subur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan teknik cara menyambung turus ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu itu apa sih turus? Turus adalah media tanam vertikal dan juga bisa dijadikan sebagai yang penyangga pada tanaman hias, khususnya tanaman hias merambat guys, atau semi merambat. Seperti misalkan Syngonium, Philodendron, dan masih banyak lainnya. Karena tanaman-tanaman tersebut mempunyai akar udara ya, yaitu akar di sisi-sisi batang tanamannya yang butuh nutrisi yang dilembabkan pada akar udaranya. Nah, detail lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai selesai. Oke guys. Nah, di toko-toko tanaman, apabila teman-teman sering melihat ya, itu ada dua jenis turus yang biasa dijual guys. Nah, seperti ini contohnya. Nah, yang pertama adalah jenis turus yang seperti ini ya guys. Lihat. Ini terbuat dari sumber kelapa kering yang dibentuk tali kemudian dililitkan pada sebuah paralon guys, sehingga hasilnya akan seperti ini. Ini dijual di toko tanaman berkisar harganya 10.000 sampai 30.000-an ya, tergantung dari tinggi si turusnya. Nah, lalu juga ada jenis yang kedua yaitu seperti ini guys. Nah, lihat ya. Nah, jenis turus yang kedua yang biasa dijual di toko-toko tanaman adalah seperti ini guys. Nah, itu dia. Kelihatan? Nah, ini juga terbuat dari sabut kelapa. Ada juga yang di dalamnya terbuat dari moss atau lemon hidup ya. Lalu bagian luarnya ini adalah dari kawat ram atau kawat yang berbentuk kotak-kotak ya, seperti kawat nyamuk, tapi ukuran yang kotaknya itu lebih besar. Nah, kita lihat detailnya lebih lanjut yuk. Dan jangan kemana-mana agar tahu cara pembuatan turus sekaligus menyambung dari si turus tanamannya. Ini dia. A few moments later. Nah, oke guys, seperti yang saya bilang tadi bahwa ada dua jenis turus yang sering dijual ya di toko-toko tanaman. Nah, turus tersebut ini ya, ini yang pertama yang menggunakan kawat ram, dan ini yang menggunakan sabut kelapa yang dililitkan pada sebuah pipa paralon. Saya sebut aja untuk model A seperti ini ya, dan ini model B seperti ini untuk turusnya. Nah, untuk model A ini sudah saya praktekkan pada tanaman hias Philodendron melanochrysum, atau kita sebut aja Philomelano ya. Nah, ini turus A pada Philomelano, dan turus B saya rembatkan pada tanaman Syngonium variegata. Nah, mana sih sebenarnya yang paling bagus untuk kesuburan tanaman hias, model A atau model B turusnya? Nah, sekarang kita lebih dekat ya, atau lebih detail pada turus A. Nah, lihat. Ini menggunakan kawat ram ya. Seperti ini bentuknya, seperti kawat nyamuk ya, tapi besar-besar untuk lubang-lubangnya. Lalu di dalamnya ini yaitu menggunakan sabut kelapa. Karena ini udah lama sabut kelapanya, makanya berwarna hitam guys. Untuk turus model A ini itu dalamnya kosong ya, tidak ada dari pipa paralon seperti ini. Kalaupun ada pipa paralonnya, biasanya itu berada di setengah ke bawah, yaitu seperti ini ya. Itu di bagian setengah ke bawah itu isinya adalah paralon ya, agar bisa berdiri tegak untuk turusnya. Nah, seringkali juga untuk model A seperti ini, itu bagian dalamnya itu tidak menggunakan sabut kelapa ya, tapi menggunakan moss atau lemon hidup. Nah, itu lebih bagus yang mana? Kalau saya sih lebih bagusan dari moss ya, yaitu lemon hidup, karena mengandung nutrisi yang banyak pada media tanam di dalam turus ini. Kalau kita menggunakan turus yang dalamnya moss atau lemon hidup di dataran rendah, menurut saya sia-sia ya, karena pasti mossnya akan mati. Jadi buat saya yang tinggal di dataran rendah, turusnya lebih baik menggunakan sabut kelapa aja ya. Nah, sekarang untuk turus yang model kedua atau turus B ya, yang biasa dijual di toko tanaman adalah seperti ini. Nah, ini adalah keras ya, karena dalamnya itu adalah paralon seperti ini ya. Nah, ini dalam itu paralon seperti ini, lalu dililitkan dari sabut kelapa yang dibentuk dengan berbentuk tali seperti ini ya, lalu diputar-putar hingga mengelilingi dari si paralonnya. Kalau buat saya pribadi, saya lebih suka memilih untuk turus model A ya, seperti ini. Karena kenapa? Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut. Untuk turus model A seperti ini yang menggunakan kawat ram ini
itu untuk akar udara dari si tanaman yang kita pakaikan turus, itu akar udaranya bisa menembus ke dalam ya, karena ini sifatnya lembut untuk si sabut kelapa yang ada di dalam kawat ramnya. Nah ini dia ya sabut kelapanya ini, teman-teman bisa melihat dengan jelas ya. Ini adalah akar udara dari si tanaman Melanochrysumnya, bisa menembus dari dinding pada turus yang terbuat dari sabut kelapa yang berada di dalam kawat ram seperti ini. Nah, tapi untuk turus yang model seperti ini ya, atau turus B ini, itu dindingnya keras. Nah, lihat. Ini karena dalamnya adalah pipa paralon seperti ini, maka akar udara pada tanaman Syngonium variegata ini, nah lihat, ini adalah akar udara ya. Ini juga akar udara. Ini tidak bisa menembus pada dinding turus B ini ya. Nah sekarang teman-teman udah tahu ya, kalau memilih turus tanaman di tukang tanaman lebih baik memilih yang mana. Jadi saya sarankan lebih baik memilih dari model jenis A seperti ini ya guys. Nah sekarang permasalahannya adalah turus model A ini itu sudah kelihatan pendek dari tanaman si Melanochrysumnya. Lihat, ini batang Melanochrysumnya sudah melebihi dari si turus model A ini, sehingga akan saya sambung sampai setinggi 2 meter. Ini karena tingginya baru semeter ya. Nah saya akan tinggikan lagi setinggi 2 meter, nanti maksimal kira-kira 3 meter, baru saya pangkas untuk ujung dari tanaman Melanochrysumnya. Oke. Nah cara pembuatannya untuk menyambung dari turus model A ini gimana? Nah buat teman-teman yang belum punya model A seperti ini juga bisa membuat dari nol ya. Tapi kalau buat teman yang sudah mempunyai model seperti ini dan kurang panjang juga bisa mengikuti dari teknik berikut ini. Nah jangan kemana-mana ya, kita lanjut untuk teknik cara pembuatan turus model A seperti ini. Oke, check it out. Nah bahan-bahan apa sih yang kita perlukan untuk membuat dari turus model A seperti ini? Nah yang pertama kita perlukan adalah kawat ram ya. Nah ini kawat ram seperti ini bentuknya guys. Nah ini ya, ini kawat ram. Ini untuk 1 meter pada toko material seharga 20.000. Lalu ada juga dari sabut kelapa yang sudah jadi ya, atau siap pakai. Ini di toko tanaman sebanyak ini saya beli 10.000. Lalu satu lagi adalah kabel tis. Nah ini kabel tis atau untuk mengikat ya. Kabel tis ini untuk satu pack seperti ini harganya 20.000, sehingga total modal yang kita pakai adalah sebanyak kurang lebih 50.000 rupiah. Kawat ram sebanyak 1 meter kita bisa mendapatkan sebanyak 7 pieces dari turus tanaman. Nah bagaimana cara membuatnya? Ini dia. Nah dari kawat ram sebanyak 1 meter tingginya, sekarang kita potong untuk lebarnya yaitu 8 cm ya guys. 8 cm. Untuk tingginya atas ke bawah ini 1 meter ya. Oke kita lanjut ya. Sekarang kalau sudah kita mendapatkan kawat ram sebanyak ukuran 1 meter kali 8 cm, kita isikan tengahnya dengan menggunakan sabut kelapa ya. Ini sabut kelapa yang sudah ready. Nah kita ambil lalu kita pipihkan untuk bagian tengahnya seperti ini guys. Nah oke guys, sekarang kalau sabut kelapanya sudah memenuhi dari permukaan kawat ramnya seperti ini, kita bisa mulai menggulungnya ya. Tapi ingat, kalau teman-teman baru memulai membuat turus tanaman dari nol, kita bisa memberikan paralon pendek seperti ini ya. Kita bisa mencarinya paralon bekas. Nah kita bisa menaruhnya di bagian bawah seperti ini. Seperti ini ya. Kita sisakan ujungnya sedikit aja, sekitar 1 jengkal ya. Kita sisakan ujungnya seperti ini sebagai bagian paling dasarnya agar kokoh ya. Nantinya kita bisa mengikatnya atau menutupnya seperti ini. Nah tapi karena saya judulnya akan menyambung dari turus tanaman yang sudah ada, maka saya tidak perlu menggunakan paralon ini ya. Kita singkirkan aja untuk penyambungan si turus model A nya. Nah oke guys, sekarang kita mulai menggulung ya. Seperti ini, sebisa mungkin, serapi mungkin, dan sebulat mungkin. Untuk tips pemotongan pada kawat ramnya adalah sebagai berikut ya guys. Nah lihat, kita memotong pada bagian kawat ramnya adalah sisakan ujung-ujungnya seperti ini.
Ini ujung-ujung dari si kawatnya. Yang sebelah sisi ini kita sisakan, yang sebelah sisi kita sisakan dari ujung kawatnya seperti ini. Lalu yang sebelah sisi lagi kita juga sisakan ujung-ujungnya seperti ini. Nah, ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengikat ya pada saat kita menggulung dari si turusnya seperti ini. Ini contohnya ya. Nah, lihat guys. Ini kita tempelkan ujung antar kawat ramnya, lalu kita ikatkan menggunakan sisa dari ujung-ujung kawat ram yang sudah kita potong seperti ini guys. Nah, ini contohnya ya. Ini kita tekan ke kanan seperti ini. Nah, kita ikatkan pada sisi kawat yang satunya, lalu yang sebelah kanan atau sisi satunya lagi kita ikatkan juga seperti ini. Nah, yang ini ya, lihat, kita ikatkan seperti ini. Nah, itu ya guys. Jadi saling mengikat satu sama lain sehingga nanti akan terbentuk membulat seperti ini. Nah, lihat ya. Ini adalah awal untuk pengikatannya ya. Nanti kita rapikan lagi agar semakin membulat dan semakin kencang dengan teknik selanjutnya. Makanya tonton terus video ini sampai selesai guys. Oke? Nah, oke guys, ini sudah jadi ya seperti ini, lihat. Dan untuk sisi-sisinya ini kawatnya udah saling mengikat ya, lihat. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, apalagi step selanjutnya? Step selanjutnya adalah kita membentuk untuk turusnya, ditekan-tekan seperti ini agar bentuknya itu lebih kelihatan bulat ya, jadi kelihatan lebih bagus dan rapi. Oke. Nah, seperti ini kita pencet-pencet, kita tekan-tekan ya agar bentuknya kelihatan lebih bulat. Selanjutnya adalah kita menggunting bagian dari sabut-sabut kelapa yang keluar-keluar seperti ini ya. Jadi kelihatannya lebih rapi kalau kita menggunting bagian sabut kelapa yang keluar dari kawat ramnya. Nah, seperti ini. Nah, oke guys, ini sudah kelihatan rapi dan bulat ya, dan kelihatan mulai bersih. Dari samping-sampingnya tidak ada serabut-serabut sabut kelapa yang keluar-keluar dari sisi-sisinya ya. Nah, ini lihat. Sekarang selanjutnya adalah kita menekan bagian ujungnya seperti ini dengan menggunakan bambu atau dengan paralon ya. Nah, kita padatkan seperti ini dan memberi celah kosong seperti ini. Karena kenapa? Saya akan menyambung ya. Ingat, yang saya lakukan ini adalah menyambung dari turus yang dasar ke turus selanjutnya agar lebih tinggi. Makanya saya kosongkan nanti ini sebagai alat atau bagian sambungannya. Kemudian kita ikat ke turus yang paling dasarnya. Nah, seperti ini ya caranya. Ini saya akan menyambung di turus yang baru ya. Yang bagian bawahnya ini sudah saya kosongkan. Nah, sekarang kita mulai menyambungkan turus dasar ini disambungkan dengan turus bagian atas atau turus yang baru ini seperti ini. Nah, kita masukkan ya. Nah, tara. Sekarang saya sudah berhasil ya memasukkan dari turus bagian atas atau turus yang paling baru ke dalam turus dasar atau turus yang lama. Nah, seperti ini ya. Ini bagian yang kosong sudah masuk. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengikat dari kedua turus ini dengan menggunakan kabel tis ya agar kuat. Kita masukkan ke dalam celah-celah dari kedua kawat ram yang saling menyatu ini. Kita bisa melakukan pengikatan lagi 2-3 kabel tis ya pada bagian sambungan ini. Dan oke guys, tara, ini sudah jadi ya. Ini saya sudah menggunakan 3 kabel tis pada bagian penyambungannya. Sekarang kita merapikan ya dengan cara digunting ujung-ujungnya seperti ini. Nah, oke ya guys, itu turusnya sudah tinggi sekali. Nah, lihat, tinggi sekali ya. Sekarang tingginya sudah menjadi 2 meter guys. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk videonya. Tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video saya yang paling baru. Oke? Sampai ketemu ya di video saya selanjutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.